Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat ini ada bahasa Indonesia, dimana bahasa Indonesia ini lagi populer banget ya. Bahkan bahasa Indonesia ini nggak cuma populer di Asia Tenggara doang guys, tapi nyampe ke Eropa sana. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi UNESCO yang ke-10. Oke, jadi ada beberapa kampus lah di luar sana tuh yang mempelajari studi bahasa Indonesia. Gue udah lihat sih sebenarnya yang kampus Thailand, Jepang, Korea Selatan. Gue udah lihat ya gimana perkembangan bahasa Indonesia di sana, lagi wow banget pokoknya. Oke, kali ini yang mau kita lihat itu nih bahasa Indonesia perkembangannya yang ada di kampus yang ada di Ukraina guys. Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mempercayai aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita play dulu video kali ini. Kita lihat gimana sih perkembangan bahasa Indonesia di Ukraina. Let's go. Teman-teman silakan mampir di dunia seleb. Kenapa dia berbicara dengan bahasa Indonesia tanpa pengalaman tinggal di Indonesia? Siapakah dia? Di video ini saya akan mencoba menjelaskan semuanya. Perjalanan bahasa Indonesia ke Ukraina. Jauh perjalanannya. Bahasa Indonesia sangat diminati oleh mahasiswa Universitas Taras Shevchenko di Kiev, Ukraina. Saat ini di universitas terbesar dan terbaik di Ukraina itu, sedikitnya 50 mahasiswa S1 belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia, Yudi Krisnandi mengatakan para mahasiswa dengan mahasiswa sangat fasih mempraktikkan bahasa Indonesia. Mereka pun menceritakan ihwal awal ketertarikan mereka mempelajari bahasa Indonesia, termasuk selama proses belajar yang menurut mereka sangat menarik sehingga bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari. Para mahasiswa ini juga pernah mengikuti program Dharma Siswa dalam kunjungan dan tinggal di Indonesia. Perjalanan mereka ke Indonesia sepenuhnya dibiayai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta difasilitasi KBRI Kiev, Ukraina. Dua mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana bahasa Indonesia di Universitas Taras Shevchenko, Tatiana dan Marsha, menyatakan keinginannya untuk terus mengembangkan pengetahuannya. Tidak hanya bahasa, tetapi juga kebudayaan dan aspek keindonesiaan lainnya. Tatiana mengharapkan dengan kunjungan ini bisa menambah pengetahuan serta bermanfaat untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan membuka peluang seluas-luasnya bagi Indonesia dan Ukraina. Duta Besar Yudi Krisnandi mengapresiasi upaya Universitas Taras Shevchenko untuk terus mengembangkan prodi bahasa Indonesia di Ukraina. Kedutaan dan pemerintah Indonesia selalu siap membantu dan mendorong universitas melalui pemberian materi literasi dan memfasilitasi program-program universitas yang terkait dengan pengembangan prodi bahasa Indonesia. Program studi bahasa dan sastra Indonesia di universitas ini dibuka pada tahun 1997. Program ini bertujuan sebagai upaya Indonesia untuk memperkenalkan dan juga diplomasi budaya Indonesia kepada Ukraina. Dengan demikian, kedua negara bisa saling bertukar budaya, sekaligus menjalin kerjasama dalam hubungan bilateral. Namun, karena kurangnya sumber daya pengajar saat itu, prodi bahasa Indonesia saat itu sempat ditutup dan kembali dibuka pada tahun 2012. Saat dibuka kembali, pihak Indonesia sempat sedikit pesimistis akan animo dari anak-anak muda Ukraina untuk belajar bahasa Indonesia, sebab bisa jadi mereka tidak mengetahui tentang Indonesia ataupun mungkin ada yang masih tidak tahu Indonesia itu di mana. Ternyata realitanya mengagetkan. Anak-anak muda Ukraina berlomba-lomba mendaftarkan diri, sekitar 100 calon mahasiswa mendaftar ke program studi yang baru dibuka saat itu. Padahal kuota yang telah ditetapkan pihak universitas hanya 10 kursi. Sekarang, setiap tahun universitas hanya menerima 8 mahasiswa. Ukraina merupakan pecahan Uni Soviet, penduduknya sekitar 42,5 juta jiwa, tanpa menghitung warga Crimea, wilayah yang diduduki Rusia, yang membuat hubungan kedua negara memanas sampai sekarang. Total, sampai saat ini prodi bahasa dan sastra Indonesia yang bernaung di bawah Institut Filologi telah meluluskan 12 wisudawan S1 dan 7 S2. Sedangkan jumlah total mereka yang menuntut ilmu di prodi yang sama mencapai 38 mahasiswa.
Sebagian besar mahasiswa yang melamar memang mengaku tidak mengetahui tentang Indonesia. Yang terpenting bagi mereka adalah bisa masuk ke universitas negeri dulu. Ini bisa dimaklumi karena mahasiswa yang diterima di universitas ini seluruh biaya hidup dan belajar mereka ditanggung pemerintah. Yang mengembirakan, begitu masuk perkuliahan mereka benar-benar menunjukkan komitmen untuk belajar. Untuk S1 dan S2, mata kuliahnya antara lain Bahasa Indonesia, Dialektologi, Novelistika, dan Drama Indonesia. Mahasiswa di sini semua sangat antusias. Semua sangat aktif bertanya, mereka juga terus berusaha menambah wawasan tentang Indonesia. Mereka juga mempelajari penulis Indonesia mana yang namanya sedang melambung, film apa yang sedang ramai diperbincangkan, atau pemilu yang akan dihelat tahun depan. Dalam jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya sangat berterima kasih kepada Wisma, kepada Ibu Duta Besar, kepada semua pegawai. Tetiana Melnik, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia mengatakan, saya suka Andrea Hirata dan Di. Laskar Pelangi itu sangat menyentuh, sedangkan Di selalu berhasil membuat saya berpikir dalam. Saat ini ada 3 pengajar di program studi Bahasa Indonesia, 2 diantaranya pengajar tetap dari universitas, yaitu Alexandra Burovska dan Anggraini Agustin yang merupakan alumnus FISIP Universitas Indonesia yang bersuamikan warga Ukraina. Sedangkan Prabowo, alumnus sastra Rusia Universitas Indonesia, merupakan tenaga pengajar bantuan dari KBRI. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia juga mendapat bantuan tenaga pengajar dari Kemenristek Dikti melalui program SAM atau Scam for Academic Mobility and Exchange. BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bagi mahasiswa Ukraina, bahasa Indonesia tergolong mudah dipelajari, setidaknya dibandingkan dengan bahasa Ukraina yang memakai aksara Sirilik. Bahasa Ukraina berbeda dengan bahasa Rusia. Bahkan karena kuatnya sentimen anti-Rusia di sana, pelajaran bahasa Rusia, bahasa utama di era Uni Soviet dulu, dihapus dari kurikulum. Tata bahasa Indonesia yang tidak terikat waktu seperti bahasa Inggris juga membantu memudahkan para mahasiswa. Kosakata dalam bahasa Indonesia juga tidak dikelompokkan dalam bahasa feminim dan maskulin, alias netral seperti di bahasa Perancis, Jerman, dan Rusia. Pola struktur bahasanya juga sederhana. Yang agak sulit mereka kuasai adalah bunyi eng atau ng, baik sebagai awalan dalam bahasa percakapan maupun akhiran dalam bahasa tulisan. Sebab punya itu tidak ada dalam bahasa Ukraina. Margarita Bukova yang pernah mendapat beasiswa Dharma Siswa ke Indonesia mengaku ia sempat bingung saat berada di Yogyakarta selama 9 bulan. Namun kemudian ia pun berkesempatan ke Jakarta dan Bali. Di Jakarta dan Bali orang bicaranya lebih cepat, itu yang membuatnya tidak bisa cepat menguasai bahasa Indonesia lisan. Dari bahasa, keingintahuan para mahasiswa Ukraina terhadap Indonesia akhirnya meluas. Mereka antusias sekali menonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk dan filosofi kopi di kelas. Tapi mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia di Ukraina tidak suka mempelajari kisah percintaan, seperti sinetron Ada Apa Dengan Cinta yang sukses mencatat box office. Ini menunjukkan wawasan mereka memang sangat luas tentang Indonesia. Tak hanya sekedar tahu nama, bahkan berita-berita yang trending di Indonesia pun kerap mereka ikuti. Biarpun Ukraina jauh dari Indonesia dan sebagian masyarakat Ukraina mungkin tak tahu Indonesia di mana, namun dengan hadirnya Prodi Bahasa Indonesia di Taras Shevchenko telah menambah keingintahuan mereka yang kuat dengan tanah air Indonesia, termasuk tentang hal-hal yang kecil, misalnya kebiasaan orang Indonesia memakai sarung. Pria Indonesia kalau tidur kan pakai sarung, atau tentang cabai dan sambal. Padahal di Ukraina sendiri tidak ada makanan yang pedas. Bukan itu saja, mahasiswa di sini sudah pandai memperagakan 2 tarian tradisional Indonesia, tari pendet dan tari batik. Dan tentu yang tak kalah menyenangkan melihat bagaimana antusiasnya mereka bermain dakon di dalam kelas. Meski ya itu tadi, harus didahului perdebatan tentang gajah, semut, dan manusia. Sejak dibuka lagi pada tahun 2012, sudah ada 23 mahasiswa prodi yang mendapat beasiswa Dharma Siswa. Kesempatan ini tentu saja sangat membantu para mahasiswa untuk lebih mengenal bahasa dan budaya Indonesia. Apalagi selama ini mereka kerap sulit mendapatkan literatur tentang Indonesia di Ukraina, negeri yang dulu merupakan bagian dari Uni Soviet. Jangankan dalam bentuk fisik buku, versi e-book berbagai karya sastra Indonesia juga tak mudah didapat. Salah satu cara menyiasatinya adalah menonton film yang mengadaptasi karya sastra Indonesia. Belajar langsung ke Indonesia tentu saja juga memperkaya kosakata bahasa lisan mereka. Kata keren tadi salah satu
satunya. Juga kata-kata berawalan ngeh seperti ngobrol atau ngomong. Selain itu, Bukova juga sangat terkesan dengan keramahan orang Indonesia, murah senyum dan hangat. Sesuatu yang tidak setiap hari ditemui di Ukraina. Adapun Yarskovka, dia menyebut orang Indonesia tidak suka jalan kaki, lebih suka naik becak, sepeda motor, atau alat transportasi lainnya, meski untuk jarak yang tak jauh sekalipun. Sedangkan Tatiana Melnik sangat menikmati belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta, sekaligus belajar bahasa Jawa. Para mahasiswa Ukraina yang ditempatkan di Jawa, khususnya Yogyakarta, juga berkesempatan belajar tarian-tarian Jawa. Menurut mereka, gerakan tari-tarian Jawa yang halus mudah dipraktekkan, tapi menyesuaikan dengan gamelan itu yang susah. Selain itu, mereka belajar bermain gamelan dan angklung serta menjajal berbagai baju adat daerah. Mereka tampak sedikit kesulitan saat memakai jarit, kemben, atau stagen, tapi mereka antusias. Kerap diselingi canda tawa setiap kali melihat ada teman yang kerepotan. Menurut Tatiana, itu semua penting untuk kian menambah wawasan tentang Indonesia. Jadi, tak hanya mengenal Indonesia dari bahasanya saja, tetapi juga ragam budayanya. Dan dari apa yang dia pelajari dan lihat sendiri tentang Indonesia itu, kemudian dia getok tularkan ke rekan-rekan dari luar prodi atau keluarga besarnya. Jadi, semakin banyak warga Ukraina yang mengenal Indonesia. Mereka jadi tahu bahwa banyak kota di Indonesia yang sudah maju dan kaya tempat wisata yang luar biasa. Nah, teman-teman, itu dia ya, gimana perkembangan bahasa Indonesia ini di Ukraina. Ternyata ini udah lama banget ya, di tahun 1990, tahun nggak ada, cuma karena kurang menata itu adanya, jadi ditutup ya. Terus buka lagi tuh di tahun 2012, ternyata banyak banget tuh yang antusias mempelajari bahasa Indonesia ini guys, dan sampai sekarang ya. Mereka bahkan mempelajari budaya Indonesia, bahkan mereka update banget ya, sampai ke pemilu pun mereka tahu loh. Mereka juga menonton film Indonesia kayak Tenggelamnya Kapal Penerbit gitu ya, sampai ADC, tapi kurang tertarik dengan kisahnya mungkin ya. Tapi ini keren banget sih. Bahasa Indonesia emang lagi populer, tapi ternyata udah sekian lama juga udah ada yang mempelajari bahasa Indonesia di Ukraina guys. Nah, kalian lihat sendiri kan antusiasnya, bahkan mereka sampai langsung ke Indonesia untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia guys. Bahkan ada beberapa tadi yang sudah bisa tari Indonesia ya, tari pendek salah satunya tadi. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.